Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KKN IKIP Siliwangi 2021. Saat ini saya sedang mengerjakan siklus 3 dengan berfokus kepada kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat dengan sasaran 2 orang pemilik bisnis UMKM. Yang pertama, saya berkunjung ke Pusti Busana, yaitu di sana menawarkan jasa jahit atau konveksi. Kemudian berlanjut ke pemilik UMKM yang kedua, saya berkunjung ke Sate Jando AA yang menawarkan produk-produk sate seperti sate jando, sate ayam, dan juga sate kulit. Nah, selain melakukan wawancara dan observasi, saya juga berpartisipasi pada kegiatan produksi atau proses pengolahan pesanan. Dan juga saya memberikan rekomendasi untuk perkembangan bisnis dengan melaksanakan pemotretan foto produk yang nantinya akan digunakan sebagai display produk di aplikasi delivery online seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Bagaimana, kita lihat saja cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widanisi, pemilik dan pengelola Pusti Busana, berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 2000. Jadi udah 21 tahun. Terus Produknya yang diproduksi. Yang diproduksi di sini awal pertama buka itu memang menerimanya jasa jahit. Jadi konsumen order. Ya, jadi konsumennya bawa sendiri bahannya. Jadi kita hanya menerima jasa jahit. Kemudian berlanjut baru konveksian. Konveksi seragam atau seragam kantor, kita yang menyiapkan bahannya, ada yang seperti itu. Terus pernah juga jualan alat-alat jahit waktu di depan sekitar 4 tahunan. Cuma kesininya lebih disempitin lagi karena pengen fokus. Kesininya jadi lebih fokus ke jasa jahit. 2020. Nah, itu masih awal-awalnya masih ada tuh yang jahit-jahit ya. Nah, kesininya sampai ke Lebaran itu udah nggak ada yang jahit. Cuma 1-2 lah yang jahit gitu. Yang perorangan. Ibu kan biasanya menangani perorangan itu sehari itu kekuatan produksinya sampai 15 potong ya. Oh gitu. Sehari teh. Beda lagi yang konveksi. Jadi yang produk Ken ID itu yang pemasan yang anak ibu. Malah kita kewalahan jahitannya yang tahun kemarin tuh. Sampai sehari itu nyampe produksi 100 potong per hari. Pas PPKM itu mulai turun tuh, drastis kan turunnya. Yang online pun. Salah satu untuk mengatasinya strateginya ini bikin promo di bulan Agustus. Jahit 5 gratis 1. Alhamdulillah bulan ini teh ada lagi ya. Kalau yang lebih kuatnya sih dari WA ya, karena kita teh segmennya rata-rata ibu-ibu kan yang jahit. Masih jarang yang paling ibu-ibu muda lah, yang IG-nya juga ada. Oh gitu. Ya, Pusti Busana. Di IG-nya bisa nanti dilihat ya. Oh iya, nanti di. Cuma kurang nggak terlalu aktif IG-nya. Kontennya. Ya, jadi lebih ininya ke WA lebih. Kalau WA jadi bikin status mungkin ya. Promo-promo yang promo. Saya Angga, bergerak di usaha kuliner, khususnya sate, di usaha kuliner sate dengan brand Sate Jando AA. Usaha kami ini sekarang masuk tahun pertama, usahanya tahun pertama. Lalu kenapa kami memilih usaha sate ini, karena usaha sate sudah
sudah jadi apa, lima usaha yang sudah abadi lah di apa di Indonesia. Itu alasan kami. Dan pangsa pasar sate apa sangat luas, segala usia. Itu alasannya apa memilih si usaha sate ini. Kebetulan usaha sate jando ini di Cimahi sendiri masih sangat jarang. Jadi itu apa salah satu alasan kami bikin produk yang unik supaya bisa diterima gitu. Dan kebetulan peminatnya banyak, alhamdulillah. Untuk satenya itu sate apa aja? Ya, ada sate jandonya sendiri, lalu sate ayam, lalu ada sate kulit, pelengkapnya ada lontong dan nasi putih. Setelah pandemi ini, fakta di lapangan itu 80% omset itu berasal dari online justru. Offline-nya sendiri hanya 20% gitu. Jadi ada perbedaan sekali waktu di awal usaha. Kami dulu bisa misalkan 25 porsi di masa PPKM ini 50%-nya berkurang. Itu faktanya di lapangan. UKM sendiri walaupun kami usaha kecil, kami dituntut bisa adaptif, bisa kolaboratif, juga harus aktif tentunya gitu. Nah, untuk upaya digitalisasi tadi kami tentu sudah memulainya. Justru dari awal pun kami sudah memulai pakai join aplikasi seperti GoFood, GrabFood dan ShopeeFood, dan itu terbukti membantu di masa PPKM ini karena 80% tadi omset itu berasal dari online. Nah, itu jadi strategi bertahan kami lah gitu di masa sulit seperti ini gitu. Kami sudah punya akun sendiri seperti Instagram dan lain-lain, dan responnya baik. Terus kami juga join juga di Facebook ya, ada grup Facebook namanya Kuliner Cimahi, dan di sana ternyata responnya sangat oke gitu. Jadi sangat membantu UKM sekali lah gitu, usaha-usaha tadi gitu. Jadi sudah mulai membuat di sosial media, kemudian mau tidak mau. Dan pemasarannya pun ikut ke komunitas-komunitas seperti di grup kuliner, mungkin seperti itu. Kegiatan observasi di Pusti Busana dilakukan dengan mengamati proses produksi yang dilakukan dengan beberapa tahap seperti pemotongan kain, penjahitan, dan finishing. Saya berpartisipasi di kegiatan pemotongan kain sebelum dijahit. Saya juga ikut berpartisipasi di proses penjahitan. Proses finishing meliputi perapihan benang, pemasangan kancing, dan juga proses terakhir yaitu setrika steam. Di Sate Jando AA, saya berpartisipasi di proses pengolahan pesanan. Sebelum dibakar, sate dimarinasi terlebih dahulu dengan bumbu. Kemudian baru setelah itu dibakar di atas arang. Lima tusuk sate jando dibanderol dengan harga Rp10.000. 10 tusuk sate jando juga dibanderol dengan harga Rp20.000. Saya juga melihat tampilan usaha di GoFood dan ShopeeFood. Kemudian saya juga melihat akun Instagram Sate Jando AA.
proses pemasaran di komunitas kuliner Cimahi juga mengundang respon yang bagus dilihat dari komentar-komentar yang merekomendasikan produk tersebut. Di kegiatan rekomendasi, saya melaksanakan pemotretan foto produk yang nantinya akan dipakai sebagai display produk di GoFood atau di Shopee Food agar makanan terlihat lebih menarik dan enak. Dimulai dengan penataan produk secara rapih. Pemotretan dilakukan secara sederhana menggunakan properti yang seadanya seperti karton, kemudian papan, dan cabai juga ketumbar. Sudah tidak diragukan lagi, di masa digital seperti ini, terkhususnya di tengah masa pandemi COVID-19, para pemilik bisnis UMKM perlu adaptif dengan mendigitalisasi bisnisnya untuk bertahan di tengah pandemi. Nah, maka dari itu, para pemilik bisnis UMKM berharap kepada pemerintah untuk bisa lebih memberdayakan lagi pemilik-pemilik UMKM agar bisa terus berkembang dan bertahan di era pandemi COVID-19. Maka dari itu, sekian dari saya. Sampai bertemu di siklus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.